Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa adlim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa muridina Muhammad. Nasirul haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa itu ta'ala ta'ala tazakkur wa tazkir wa nafa'al bidu'a wal ifada wal istifada wa salata bisuki bi kitabillah wa sunnati rasul wa du'a ila al-huda wa qiyam ala al-khair subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah lahu sahabat kita kalman bimuna jawla sakandari wa sayyidul al-Muhammad wa nasalisi wa manasana sabiru wa usairin mafirun wa sayyidul al-Muhammad udakhaluhum yakamu birahmatuhu wa darana min barakatuhu wa asrarin wa anwarin fi dunya wa akhirah Fatihah.
Bagaimana caranya introspeksi diri, saudara? Kenapa Syekh Ibnu Al-Sakandari menjelaskan kepada kita langkah bagaimana sih caranya kita introspeksi? Syekh Ibnu Al-Sakandari memulai pembahasan kitabnya dengan taubat. Kenapa tidak dengan yang lain-lain terlebih dahulu? Ternyata di dalam kitab lain, di dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali sudah menjelaskan bahwasanya tingkatan awal tangga pertama kita untuk bisa kembali kepada Allah adalah bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa taubat menjadi pintu utama buat kita untuk bisa kembali kepada Allah, untuk menjadi hamba yang mendapat ridha Allah? Ternyata di situ dia menjelaskan setidaknya ada dua alasan. Yang pertama, dia surah taufik ta'ah, supaya kita bisa mendapatkan taufik taat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam kita melakukan ibadah, beratnya kita sholat, beratnya kita berpuasa, beratnya kita berbuat maksiat, tidak lain dan tidak bukan sebab kita tergeruduk oleh dosa-dosa kita, saudara. Sehingga taubat menjadi syarat yang tidak boleh juga. Taubat menjadi syarat yang harus. Tanpa taubat kau tidak akan bisa terlepas dari belenggu dosa, sehingga kau tidak bisa mendapatkan taufik ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua alasannya untuk kita lakukan ibadah, supaya ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini Syekh Ibnu Al-Sakandari menjelaskan kepada kita langkah bagaimana sih caranya kita untuk taubat supaya hati kita ini bisa tergerak minta ampun dosa-dosa kita kembali kepada Allah. Langkahnya seperti apa? Beliau menjelaskan langkahnya adalah yang pertama muhasabatun nafs, introspeksi diri. Lihat dari orang yang tidak tahu kalau dirinya sakit, dia tidak akan berobat. Orang yang merasa dirinya sehat-sehat saja, dia tidak akan berobat. Dia tidak akan berusaha untuk mengobati penyakitnya. Tetapi kalau seseorang sudah sadar kalau dirinya sakit, kamu ini divonis kena penyakit ini, badan kamu ini merasakan ini, ternyata kamu sakit ini, dia bakal berusaha bagaimana caranya mengobati penyakit. Karena sudah tahu, sudah sadar kalau dirinya sakit. Nah, begitu pula penyakit batin kita. Begitu pula penyakit rohani kita. Kita nggak tahu diri kita ini dipenuhi dengan dosa, kita nggak tahu diri kita ini dipenuhi dengan maksiat. Kalau kita mau menjalankan perintah Allah itu, kita menjalankan karena pengen dipuji oleh orang lain, karena dia nggak tulus ikhlas karena Allah. Kalau kita nggak bermuhasabah, nggak introspeksi, kapan kita mau sadar dari itu semua ya? Kalau kita nggak sadar, kapan kita mau perbaiki? Terus dia mengatakan di sini final taubat. Kalau kau menginginkan taubat, apa yang mesti kamu harus lakukan? Kata beliau, fayat bagilah karena tahmil wa tafakkur itu. Tidak hanya kamu yang pernah berhenti untuk berpikir. Sebagaimana perbuatanmu itu bisa benar, bisa salah, bisa baik, maka seperti itu pula kamu yang pernah berhenti untuk berpikir. Terus dia di sini mengatakan fatafakkur fi masalahati nahari. Bagaimana caranya kita introspeksi? Dia menjelaskan jangan pernah berhenti untuk introspeksi sepanjang hari, setiap hari, setiap malam. Kalau kita mau tidur, kita lakukan apa aja tuh selama seharian, mata kita lihat apa aja, tangan kita udah melakukan apa aja, badan kita yang udah Allah kasih kenikmatan untuk bisa bergerak. Di saat ada orang-orang yang tidak mampu bergerak, terbaring di rumah sakit, buat makan pun harus pakai selang, sedangkan kamu masih bisa melihat, masih bisa bergerak. Seharian apa aja yang kamu lakukan? Kata beliau, setelah kamu introspeksi yang kamu dapatkan itu kebaikan, bismillah, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu sombong, enggak perlu berbangga diri. Kenapa kita disuruh bersyukur? Karena hakikatnya ibadah yang Allah kasih itu hakikatnya taufik dan bimbingan dari Allah.
tangan kita untuk tidak menyakiti orang, untuk tidak menjalimi orang, untuk tidak merampas harta orang, terus kami mau sombong, yang sombong, yang lucu. Kata beliau setelah refleksi yang didapatkan itu kebaikan, kasihlah, bersyukur kepada Allah. Terus dia mengatakan di sini, wa dan maksiatan, tapi sebaliknya yang dia dapatkan itu ternyata maksiat. Tadi matanya melihat yang haram, ternyata tadi misalnya gunjing orang, caci orang, nakir orang, sia-sianya dia digunjing, sia-sianya dia menghina, sia-sianya dia dicaci, sia-sianya dia mengaku, maka furaddus nafsaka lawan, omelin dirinya, omelin jiwanya, tebar dirinya, tebar jiwanya. Terus dia mengatakan di sini karena ulama jenis semangat kalau majelis itu berfungsi nafsak. Enggak ada majelis yang paling bermanfaat di mana di situ engkau menghina dirimu, ngomelin dirimu, marahin dirimu. Maka kata Allah itu majelis yang paling bermanfaat telah buat di akhirat. Mudah-mudahan Allah memberi dosa-dosa kita. Allah ampuni dosa-dosa kedua kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak yang salah mengartikan apa itu makna rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin tidak bisa diartikan dengan kekuatan. Kalau rahmatan lil alamin diartikan dengan kediaman, diartikan dengan terhadap kebenaran, demi Allah Indonesia tidak pernah mendapatkan kemerdekaannya, saudara-saudara. Ketika Bung datang kepada Kiai Haji Masyari, minta pendapat, minta fatwa, minta pandangan, Kiai, besok kita harus datang kepada kita, menyerang kita, melawan kita, merebut senjata-senjata kita. Apa jawaban beliau? Kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kebenaran, diam terhadap kezaliman, maka beliau akan bilang, sudahlah biarin aja. Kita ini agama yang lembut, kita ini agama yang kasih sayang. Tetapi nyatanya jawaban beliau bukan seperti itu, saudara-saudara. Apa jawaban beliau? Ketika bertemu datang kepada Kiai Haji Masyari, minta pendapat, minta fatwa, minta pandangan, Kiai, besok tentara itu datang kepada kita, melawan kita, menyerang kita, merebut senjata-senjata kita. Apa jawaban beliau? Cinta tanah air, cinta Indonesia, bagian dari iman. Maka dia berpendapat wajib bagi setiap bangsa dan rakyat Indonesia mengangkat senjata, mengusir para penjajah dari tanah air Indonesia, saudara-saudara. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat orang-orang yang ingin Indonesia, orang-orang yang ingin Indonesia semua perangkat bisa mereka beli, betul? Contoh, jaksa bisa mereka beli, hakim bisa mereka beli, wali kota bisa mereka beli, partai politik bisa mereka beli, bahkan presiden bisa mereka beli, saudara-saudara. Tapi mereka lupa, mereka lalai.